anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang pastinya selalu memberkati kita. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 berbunyi, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, terkadang kita mengatakan Tuhan itu baik ketika kebaikan Tuhan sesuai dengan kemauan atau kehendak kita. Kita mengatakan Tuhan itu baik kalau kita sehat dan diberkati. Kita mengatakan Tuhan itu baik apabila pada saat ulangan kita bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kita mengatakan Tuhan itu baik ketika menang lomba dan mendapatkan hadiah atau hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Jadi seringkali kebaikan Tuhan kita ukur dengan perasaan atau keadaan kehidupan kita. Anak-anak, benarkah demikian? Alkitab menuliskan tentang kisah hidup seorang remaja bernama Yusuf. Dia adalah anak kesayangan ayahnya. Hidup Yusuf sangat nyaman karena semua yang ia butuhkan dipenuhi ayahnya. Yusuf selalu diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Hal tersebut menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Tetapi kenyamanan tersebut tidak berlangsung lama. Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang orang Ismail. Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, dia sudah bekerja dengan baik dan rajin. Tetapi ia difitnah atau diperlakukan jahat oleh istri dari Potifar dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, Alkitab mencatat bahwa Allah tetap menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Di penjara, Yusuf membantu menjelaskan arti mimpi juru minum dan juru roti hingga akhirnya Yusuf diperkenalkan kepada Raja Fir'aun untuk menjelaskan arti mimpi raja. Yusuf akhirnya dibebaskan dari penjara dan diberi jabatan penting oleh Raja Fir'aun. Anak-anak yang terkasih, lalu apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Yusuf? Pertama, Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Anak-anak, sekalipun Yusuf harus menghadapi berbagai masalah dan kesulitan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf ketika ia harus melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Tuhan menyertai Yusuf ketika ia bekerja di rumah Potifar, sehingga ia menjadi orang kepercayaan Potifar. Tuhan menyertai Yusuf ketika di penjara. Ia bertemu dengan juru minum raja yang pada akhirnya membawa Yusuf bertemu dengan Raja Fir'aun. Melewati masa-masa sulit itu, Yusuf sepenuhnya percaya dan taat kepada Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Anak-anak, sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai kita dalam segala keadaan susah maupun senang, saat mudah maupun sulit. Bersyukurlah untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun kesulitan yang saat ini kamu alami, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Kedua, Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi setiap kita. Anak-anak, meskipun tampak berliku, tetapi rancangan Tuhan ada rancangan yang terbaik dan yang sempurna. Yusuf tahu bahwa Tuhan itu baik apapun yang sedang dia alami. Di balik semua kesulitan atau masalah yang Yusuf alami, ternyata ada rancangan Tuhan yang baik untuk Yusuf, keluarga, dan bangsa Mesir.
Tuhan mengizinkan masalah dan penderitaan dalam hidup Yusuf bukan karena Tuhan tidak mengasihi Yusuf, tetapi karena Tuhan ingin memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Ketika Yusuf dalam masalah dan kesulitan, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya." Anak-anak yang terkasih, sekalipun saat ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Apa yang kita alami sekarang ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi percayalah bahwa kebaikan Tuhan melampaui pikiran dan perasaan kita. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kesulitan atau masalah apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kasih setianya berlimpah bagi kita. Kesulitan atau masalah apapun yang sedang kamu alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin.